Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya dengan siapa? Nama saya Sri Wahyuni, saya dari kelas 12 1 Perawat. Oke, Sri Wahyuni dari kelas 12 1 Perawat. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu nih bagaimana kedekatan Sri Wahyuni dengan Ibu Widya Irawati. Gimana tuh? Saya dengan Ibu Widya Irawati. Ibu Widya Irawati kebetulan mengajar di kelas kita itu sebagai guru KDM dan pas kelas 10 mengajar IKM. Berarti Ibu Widya saat mengajar KDM dan juga IKM. Oke, untuk mengajarnya sendiri, gimana sih Bu Widya itu di kelas? Apakah mudah dimengerti atau bagaimana Bu Widya? Kalau menurut saya, cara ngajarnya Ibu Widya Irawati sangat dimengerti dan mudah dipahami oleh teman-teman juga. Kalau misalkan praktik juga mengambil dari salah satu teman kita untuk menjadi modelnya sebagai pasien, dan juga misalkan memberikan tugas, Ibu Widya Irawati juga menyuruh kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah buat, seperti penyuluhan infeksi nosokomial, terus dipresentasikan ke teman-teman atau ke depan Ibu Widya, terus dikasih nilai. Oke, berarti Ibu Widya tidak hanya mengajar materi ya, mengajar praktek juga. Nah, sebelum praktek itu biasanya Bu Widya ngasih materi dulu nggak, atau tiba-tiba langsung disuruh praktek gitu aja? Ibu Widya Irawati juga misalkan sebelum praktek itu mengasih materi terlebih dahulu, terus menjelaskan materi itu, habis itu langsung ke prakteknya. Berarti Bu Widya selalu memberikan materi terlebih dahulu ya sebelum untuk anak-anak praktek. Nah, selain dalam hal mengajarnya nih, Bu Widya itu memperhatikan hal-hal kecil nggak, seperti seragam atau kebersihan siswa, baik itu buku atau lingkungan kelas dan lain sebagainya, itu bagaimana? Ya, Ibu Widya Irawati juga memperhatikan kebersihan sama kedisiplinan kita. Yang pertama, misalkan Ibu Widya Irawati masuk itu memperhatikan kebersihan kelas, apakah udah disapu atau belum, terus kerapian seragam kita, apakah lengkap atau tidak. Jadi Bu Widya tidak hanya memberikan materi ya, memperhatikan kedisiplinan siswa di kelasnya. Nah, setelah memberikan materi pembelajaran, baik itu di kelas atau di praktek, biasanya Bu Widya itu memberikan kesimpulan nggak di akhir bahwa materi saat hari itu disimpulkan seperti apa, atau hanya sudah aja langsung pulang? Dikasih kesimpulan. Biasanya Bu Widya itu ngasih kesimpulan berupa saran atau kesan dari materi tersebut, atau memberikan misalkan ada siswa yang menjawab agak salah, bisa dibenarkan sama Bu Widya. Jadi di akhir ada kesimpulan, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya memberikan materi saja, tapi juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya untuk bertanya, ataupun jika ada yang salah diperhatikan gitu ya, dibenarkan. Oke, terima kasih Sri Wahyuni untuk waktu. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Nurfi. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Sri Handini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Oke, Sri Handini, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Oke, sekarang sudah ada Pak Abdul Aziz di sini. Nah, Ibu ingin tahu nih, bagaimana sih sosok Pak Aziz di mata Sri Handini? Sosok Bapak Abdul Aziz merupakan sosok yang mandiri, terus public speaking-nya juga bagus. Penyampaiannya kalau misalnya ngomong di depan itu sangat mempengaruhi lawan bicara yang dia bicarai. Oke, berarti Pak Aziz merupakan guru yang memiliki public speaking bagus ya. Oke, dalam mengajar di kelas nih, bagaimana sih? Apakah penyampaian materinya mudah dipahami? Bapak Abdul Aziz sendiri merupakan guru yang kalau misalnya mempelajari itu sangat detail dalam pembelajarannya. Oke, seperti apa detailnya? Ibu ingin tahu. Detailnya mungkin pembelajarannya dari awal, dari materi tersebut, Bapak bisa edukasi tentang materi tersebut itu mendalami Bu. Mendalami, misalnya contoh materi tersebut tentang apa, jadi Pak Aziz selalu mendalami. Oke, dari hanya dasar-dasarnya saja ya, memberikan contoh-contoh misalkan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, berarti dalam penyampaian materinya itu apakah mudah dipahami oleh para siswa atau termasuk yang sulit? Mudah dipahami karena mungkin edukasi dari yang disampaikan dari Bapak Abdul Aziz
sini sangat jelas. Oke, jadi sangat jelas ya dalam penyampaian materinya. Nah, itu tadi dalam penyampaian materi ketika belajar. Nah, sebelum belajar nih, sebelum masuk, apakah Pak Ajis memperhatikan hal-hal di luar pembelajaran seperti kebersihan lingkungan kelas, atribut yang dipakai siswa, dan lain sebagainya? Iya, Bapak Ajis sendiri itu selalu menyuruh kita untuk selalu disiplin. Contohnya Bapak Ajis nggak mau masuk kelas nih kalau misalnya infocusnya belum dinyalain. Itu salah satu contohnya ya. Berarti Pak Ajis juga merupakan seorang guru yang sangat disiplin dan sangat perhatian kepada siswa-siswanya. Nah, di akhir pelajaran, apakah Pak Ajis selalu memberikan kesimpulan tentang materi yang dibahas atau langsung memberikan tugas dan langsung pulang? Selalu memberikan kesimpulan terlebih dahulu, habis kesimpulan baru memberikan tugas atau ulangan. Oke, jadi dalam pembelajaran selain memberikan materi dengan sangat baik dan mudah dipahami oleh siswa, Pak Ajis juga memberikan kesimpulan ya. Oke, terima kasih untuk siaran ini atas waktunya Pak Ajis. Semoga umpan balik yang diberikan oleh siswa dapat membuat Pak Ajis menjadi lebih baik lagi dan menjadi sosok teladan di SMK FIPB Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siti Rosalisa? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga begitu. Sebelumnya ibu ingin tahu nih kedekatan antara Siti Rosalisa dengan Pak Fadil ya, yang mana Siti Rosalisa ketahui tentang Pak Fadil. Kira-kira Pak Fadil itu mengajar apa ya? Mengajar itu suka dari pendidikan keluargaan. Ini pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira menurut Siti Nurhaliza, bagaimana sih Pak Fadil ketika mengajar di kelas? Mengajarnya bagus, akan tetapi ada bahasa asing atau kata-kata ilmiah yang sulit dimengerti atau yang tidak bisa aku pahami. Contohnya seperti pelajaran hak tentang hak tentang pelanggaran yang dimana di situ ada bahasa asing seperti eksekusi. Di situ kami tidak paham tentang Selain itu, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Apakah sebelum memberi tugas, Pak Fadil itu menyampaikan materinya terlebih dahulu? ya Pak Fadil menyampaikan diri materi dan menjelaskan. Terus, apakah dalam menyampaikan materi, Pak Fadil itu mudah dimengerti penyampaian materinya? Mudah dimengerti dan diskusinya bagus. Apakah Pak Fadil memperhatikan hal-hal di luar materi seperti misalnya kerapihan seragam atau kebersihan lingkungan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Fadil memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran? Ya, setiap pelajaran terakhir Pak Fadil selalu menyampaikan kesimpulan seperti menjelaskan materi tentang penegakan hukum. Di situ Bapak sudah menjelaskan kesimpulannya.